Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Khairul Nisa dari SMA Negeri 6 Serang Bagian Timur, Provinsi Maluku. 17 tahun saya mengajar di SMA Negeri 6 Serang Bagian Timur. Dari yang awalnya nomenklaturnya adalah SMA Negeri 1 Tutuk Tolu, sekarang berubah nomenklatur menjadi SMA Negeri 6 Serang Bagian Timur. Suka-duka telah saya lewati di sini. Bermain, belajar, menggali potensi-potensi mereka selama 17 tahun adalah pengalaman yang sungguh sangat berharga bagi saya. Sebagai seorang guru, saya tentunya ingin mewujudkan pendidikan yang merata, pendidikan yang tidak hanya bagi anak-anak yang belajar di kota-kota besar saja, tetapi saya ingin mewujudkan kalimat yang berbunyi, pendidikan adalah hak segala bangsa, tidak terkecuali di pelosok negeri Serang Bagian Timur. Teknologi dan informasi adalah keniscayaan. Perkembangan teknologi seiring berjalannya waktu terus terjadi. Maka sebagai guru, kita harus mampu mengikuti perkembangan zaman tersebut dan menyesuaikan pembelajaran kita dengan kodrat mereka. Kodrat siapa? Kodrat anak, yaitu kodrat alam dan juga kodrat zaman. Zaman di mana mereka dibesarkan adalah zaman digital. Mereka adalah generasi Gen Z, bahkan Gen Alpha, yang memang sedari dalam kandungan, mereka sudah menikmati apa yang namanya teknologi. Maka dari itu, ketika kita tidak mau berubah untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran, maka niscaya pembelajaran kita akan terlihat membosankan bagi para murid kita. Tetapi, tentu saja harus kita perhatikan bahwa apa saja teknologi-teknologi yang dapat kita manfaatkan. Kita sesuaikan dengan kondisi dan sarana-prasarana yang ada di sekolah. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktek baik yang saya telah lakukan sebagai guru bahasa Inggris di SMA Negeri 6 Serang Bagian Timur. Praktek baik ini saya buat untuk mengikuti Jambore GTK Hebat tahun 2024 untuk kategori guru dedikatif SMA. Adapun judul dari praktek baik yang saya lakukan ini adalah Handy, Solusi Pembelajaran Berdiferensiasi. Mari kita simak sama-sama. Handy adalah akronim dari Hanger Dictionary atau kamus gantung. Nah, ini adalah media yang dibuat oleh anak-anak yang terdiri dari kardus bekas, kemudian diisi dua sisinya, sisi depan diisi dengan kalimat bahasa Inggrisnya, kemudian sisi belakangnya diisi dengan kalimat berbahasa Indonesianya. Nah, seperti inilah kira-kira tampilan Handy atau Hanger Dictionary yang telah saya buat bersama anak-anak. Ini adalah kamus gantung yang akan digantung oleh anak-anak di ruangannya masing-masing. Sisi depan berisi bahasa Inggrisnya, sisi belakang berisi bahasa Indonesianya. Ada beragam jenis handy yang digunakan anak-anak. Ada juga yang bentuknya seperti ini. Jadi saya membebaskan anak-anak untuk membuat handy-nya seperti apa. Kemudian dari mempelajari handy tersebut, nantinya anak-anak akan mencoba menganalisa apa sih yang ada di dalam handy tersebut. Materi apa yang kemudian mereka dapatkan setelah mereka menganalisa kalimat-kalimat yang berada di dalam kamus gantung tersebut atau handy tersebut. Nah, selain menyampaikan materi conditional sentence bagi kelas 12 MIPA 1 dari buku, saya juga memberikan diferensiasi konten kepada peserta didik saya menggunakan handy. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi peserta didik saya yang memiliki gaya belajar visual, di mana mereka visualnya tidak hanya sekedar membaca buku, tetapi mereka juga bisa membaca dari media handy. Ini untuk juga menimbulkan semangat literasi siswa, terutama di literasi berbahasa Inggrisnya. Nah, untuk materi ini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning selama 3 kali pertemuan. Untuk pertemuan pertama masih ke tahap orientasi terhadap masalah, di mana saya membagikan
handy kepada masing-masing kelompok. Selanjutnya mereka diberikan gambaran umum terkait instruksi bagaimana cara mengerjakan tugasnya, yaitu mereka diminta menganalisa apa saja informasi yang didapatkan, kemudian apakah informasi-informasi yang diperoleh tersebut sudah merupakan informasi benar semua ataukah ada informasi yang memang belum tepat. Nah, dalam menganalisa tersebut mereka akhirnya melakukan penyelidikan secara kelompok di manakah letak kesalahan dari informasi-informasi salah yang mereka temukan. Selanjutnya mereka bisa menyimpulkan sebenarnya untuk memberikan informasi benarnya itu susunannya seperti apa kalimatnya berdasarkan rumus untuk masing-masing tipe dari conditional sentence yang mereka peroleh. Selanjutnya mereka diminta untuk menuliskan hasil diskusinya yang akan disampaikan pada pertemuan berikutnya. Nanti di pertemuan kedua, para peserta didik yang sudah terbagi ke dalam kelompok menyampaikan hasil diskusi mereka yang kemudian ditanggapi oleh kelompok lain. Selanjutnya ada klarifikasi dari saya selaku guru terkait penjelasan mereka. Barangkali memang ada yang kurang tepat, itu nanti saya benarkan, dan jika ada yang sudah benar saya berikan apresiasi kepada mereka. Nah, di tahap kedua atau di pembelajaran hari pertemuan kedua ini, saya memberikan kesempatan bagi peserta didik dengan gaya belajar kinestetik, yaitu memberikan game secara klasikal kepada mereka, di mana ada beberapa kalimat yang harus mereka pilih apakah termasuk ke dalam tipe 0, tipe 1, tipe 2 atau tipe 3 dari conditional sentence. Terlihat sekali mereka sangat antusias dan mereka menikmati setiap proses pembelajaran. Di akhir sesi untuk pertemuan kedua, saya meminta mereka untuk menuliskan refleksi mereka terkait apa saja yang sudah mereka rasakan, serta apa yang sudah mereka pelajari, dan apa sih yang masih membuat mereka bingung dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan selama 2 kali pertemuan ini. Di akhir sesi saya mempersilahkan peserta didik untuk mempersiapkan presentasi kelompoknya menggunakan aplikasi WPS yang sudah saya ajarkan sebelumnya. Nah, di sini mereka diberikan kebebasan untuk menyampaikan nanti file presentasinya dalam berbagai bentuk. Bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk file PowerPoint, bisa juga dalam bentuk gambar. Hal tersebut merupakan cara saya untuk memberikan diferensiasi produk kepada mereka. Berikut adalah refleksi dari peserta didik saya setelah melaksanakan pembelajaran. Halo guys, perkenalkan nama saya Alfia Rahmati Rumbara, saya dari kelas 12 MIPA 1, kelompok 2 type 2. Perasaan saya setelah belajar melalui media ini, saya sangat senang. Yang saya pahami dalam media conditional sentence ini, yang rumusnya if plus subject plus verb 2, subject plus word plus verb 1. Yang artinya kalimatnya tidak akan tercapai sama sekali. Contohnya, jika saya belajar bahasa Cina, saya akan mengunjungi Cina. Guys, perkenalkan nama saya Misha Trumbati. Saya dari kelas 12 MIPA 1, kelompok 3 type 0. Perasaan saya setelah belajar melalui media ini, saya senang sekali. Yang saya pahami dari conditional sentence type 0, if plus subject plus verb 1, subject plus verb 1. Dari rumus ini tanpa dijelaskan pun sudah diketahui maknanya. Contohnya seperti jika telur jatuh, dia pecah. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, and see you. Bye-bye. Bye-bye. Demikianlah praktek baik yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.